Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali saya tidak bikin video untuk channel YouTube saya, dan kali ini kita berkesempatan bertemu lagi. Pada konten kali ini saya mungkin akan bercerita sedikit mengenai terapi Islam. Saya ini selama hidup saya ini berguru mengaji ke tangga ustadz dan lain sebagainya, itu baru kali ini saya menemukan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat 3 aspek, bukan hanya jasmani dan rohani, melainkan ternyata saya baru tahu saat di jurusan bimbingan penyuluhan Islam ini di PPI di IAIN Ponorogo dan diajar oleh Pak Nurdin. Ternyata diberitahu bahwa ada 3, tidak hanya jasmani dan rohani, melainkan yang satu lagi itu ada nafsani. Wah, ilmu baru nih gitu. Kan baru kali ini saya tahu. Kan kalau jasmani itu kan nih cover tubuh kita ya, rohani jiwa kita, jiwa yang terhubung dengan sang ilahi, sang pencipta. Nah, cuma tahu itu doang, ternyata ada lagi yang terakhir tuh nafsani. Yang nafsani itu adalah jiwa kita dari aspek akal atau psikologi. Loh kan baru tahu. Nah, kali ini mungkin saya akan membahas beberapa aspek untuk terapi pada gangguan-gangguan 3 aspek tersebut, gangguan jasmani, rohani, ataupun nafsani. Nah, kalau gangguan jasmani itu seperti penyakit demam, terus luka kan, jasmani kita, tubuh kita yang luka gitu. Ternyata itu ada beberapa gangguan jasmani tersebut bisa diredakan dengan terapi Islam. Seperti contoh bekam. Nah, bekam kan ini terapi ya. Islam itu ada di mata kuliah saya itu ada yang namanya terapi Islam gangguan jasmani menggunakan metode bekam. Terus ada juga metode ditusuk jarum gitu. Ternyata tuh juga ada gitu, bisa menyembuhkan, baru tahu. Terus ada gangguan rohani itu dengan caranya metode berzikir. Nah, ini gangguan rohani biaya ya. Mungkin kita merasa cemas, gelisah karena telah jauh pada Tuhan gitu. Nah, terus di sinilah hadir cara bagaimana mengatasi gangguan rohani kita dengan metode zikir. Tidak hanya zikir sih sebenarnya, ada banyak metode zikir, sholat, sholawatan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang terhubung langsung dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sangat ampuh. Saya tuh pernah merasakan kecemasan, jujur aja pernah jauh dari Tuhan gitu, karena mungkin akal pikiran saya ini mengarah ke hal yang logik gitu. Pernah berpikir seperti itu, tapi saya semakin kesini semakin dewasa, semakin mendalami ilmu yang ada di BPI, bimbingan penyuluhan Islam ini, ternyata seperti ini ya. Ternyata alat yang saya gunakan untuk mencari metode kok keras saya gelisah gitu, ternyata itu saya jauh dari Tuhan. Makanya saya menggunakan alat yang benar, yang seperti dikatakan oleh Pak Nurdin, guru saya, dosen saya yang saya cintai dan hormati. Ternyata sangat ampuh dan efektif untuk menyelamatkan saya dengan cara sholat atau sering bener, terus pikiran sering akeh, sholawatan, sholali, maca Al-Quran juga. Ternyata itu membuktikan bahwa menarik benang merah manusia dengan sang pencipta itu benar adanya gitu. Jadi ojo semata-mata kok ada zikir ki mengucap dengan lafaz asma Allah, tapi nek pengen kerosok banget iku
kudu kita itu harus memahami arti dan makna dalam bacaan zikir kita, seperti ya astagfirullahaladzim, satu contoh ya astagfirullah, istighfar. Istighfar itu kita gak ngerti maknanya, cuma ngucap astagfirullah itu kayak gak mempan. Tapi nek kita tahu maknanya, kita tahu artinya, kita bisa merasakan gitu, bahwa Allah ini maha yang pengampun. Kita meminta ampun kepada Allah pasti dikasih gitu. Jadi kita tahu maknanya, kita tahu artinya, kita melafalkan dengan berzikir terus menerus, itu membuat hati kita tenang, hati kita merasa nyaman, aman, tenang, jiwa kita damai gitu kan. Terus benang merah kita dengan sang pencipta alam semesta ini, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita merasakan bahwa kehadirannya itu ada dalam diri kita. Sholat pun begitu. Sholat juga saat dengan niat takbiratul ihram, kita juga harus menyelaraskan dengan makna apa yang kita baca saat sholat. Itu pasti terasa. Jangan semata-mata kita sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban kita, melainkan juga harus tahu makna dan tahu apa sih kamu tuh sholat tuh buat apa gitu. Apa manfaat yang kamu dapat ketika sholat. Terus yang terakhir saya bagi kepada kalian para pendengar, viewer saya di YouTube, bahwasanya yang terakhir kan ada gangguan nafsani. Gangguan nafsani itu ada banyak, seperti cemas, depresi, frustasi, itu kan, stres bahkan. Kan nafsani kan tuh bagian tubuh manusia yang berada pada akal atau psikologi. Terus gangguan apa perbedaannya sama nafsani itu? Nafsani kita terhubung dengan Gusti Allah langsung, menarik benang merah. Kalau nafsani itu pada akal manusia berpikir. Apa metode yang paling cocok untuk gangguan nafsani? Setahu saya, seingat saya di kelas itu mata kuliah gangguan nafsani bisa kita gangguannya itu bisa kita redakan dengan ya sama sih, ruqyah itu juga bisa, sholat batin juga bisa, zikir juga bisa, olahraga juga bisa, positive thinking. Nah, positive thinking, kita harus selalu berpikir positif untuk menyelamatkan akal kita dari gangguan nafsani yang lain, stres gitu. Kita bisa meredakan dengan berpositif thinking bahwa nasib yang kita alami itu sudah dicatat oleh Allah. Santai wae, Allah itu maha tahu. Jadi apapun masalahnya pasti kita bisa menghadapi. Allah itu ngekei masalah neng adewi iki, gak semata-mata kok adewi gak kuat. Adewi iki dipasrahi masalah karo Gusti Allah iki mesti adewi kuat, soalnya adewi yang dipilih, kita yang dipilih untuk mempunyai masalah tersebut. Jadi tidak usah khawatir, kita positive thinking dengan Gusti Allah bahwa saat ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuh. Nah, mungkin cukup sekian pengalaman saya dan ilmu yang telah saya resapi dan saya dalami di bimbingan konseling Islam, bimbingan penyuluhan Islam BPI di Yayan Ponorogo. Itu sangat bermanfaat dan pokoknya di kelas Pak Nurdin itu sangat mantap ilmunya, kita serap ilmu baru, pengalaman baru, pengetahuan baru. BPI jos pokoknya. Makanya saya pribadi ingin membagikan ilmu tersebut kepada kalian semua lewat channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.